Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Yusnral Anak Parit? Kali ini pada pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang aksiologi. Oke, kita lihat saja bagaimana bentuk sebenarnya aksiologi tersebut. Sahabat-sahabat Yusnral Anak Parit, semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang aksiologi. Nah, aksiologi dalam filsafat ilmu terdiri dari nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana yang dijumpai dalam kehidupan, yang menjelajahi berbagai kawasan seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, ataupun fisik material. Nah, jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Nah, menurut J.J. Surya Sumantri, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Sedangkan menurut Wibishono, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika, dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian serta penerapan ilmu. Skeler dan Langevin memberikan definisi tentang aksiologi sebagai berikut. Nah, Skeler mengkontraskan aksiologi dengan prasiologi, yaitu suatu teori tentang dasar tindakan, tetapi lebih sering dikontraskan dengan deontologi, yaitu suatu teori mengenai tindakan baik secara moral. Nah, sedangkan Langevin memberikan pendapat bahwa aksiologi terdiri atas dua hal utama, yaitu etika dan estetika. Nah, etika merupakan cabang bagian filsafat nilai dan penilaian yang membicarakan perilaku orang. Sedangkan estetika adalah bagian filsafat tentang nilai dan penilaian yang memandang karya manusia dari sudut indah dan jeleknya. Nah, sedangkan Katshov mendefinisikan aksiologi itu sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai, nah, yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Sedangkan menurut Bremel, aksiologi terbagi tiga, yaitu moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus, yaitu etika. Nah, yang kedua, aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. Kemudian yang ketiga, socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Nah, menurut bahasa Yunani, aksiologi berasal dari kata axios yang artinya nilai dan logos artinya teori atau ilmu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa aksiologi itu disamakan dengan value dan valuation. Nilai digunakan sebagai kata benda abstrak dalam pengertian yang lebih sempit, seperti baik, menarik, dan bagus.
Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas mencakup sebagai tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran, dan kesucian. Nilai sebagai kata benda konkret, contohnya ketika kita berkata sebuah nilai atau nilai-nilai, ia sering dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai, seperti nilainya atau nilai dia. Nah, nilai juga dipakai sebagai kata kerja dalam ekspresi nilai, memberi nilai atau dinilai. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, terlihat dengan jelas bahwa permasalahan utama aksiologi adalah mengenai nilai. Nah, nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada masalah etika dan estetika. Pada saat ini, terdapat dua bidang yang paling populer tentang penilaian, yaitu yang bersangkutan dengan tingkah laku dan keadaan atau tampilan fisik. Oleh karena itu, kita mengenal aksiologi dalam dua jenis, yaitu etika dan estetika. Nah, etika itu berkaitan dengan istilah bahasa Yunani, yaitu ethos ya. Berarti kebiasaan atau habit atau custom. Nah, etika adalah bagian filsafat yang mempersoalkan penilaian atas perbuatan manusia dari sudut baik dan jahat. Nah, perlu diperhatikan bahwa perbuatan manusia itu mendapat penilaian baik dan jahat. Yang kedua yaitu estetika. Estetika merupakan bagian filsafat yang mempersoalkan penilaian dari sudut indah dan jeleknya. Secara umum dapat disebut sebagai telaah filsafat mengenai apa yang membuat orang merasa senang secara visual, auditif, atau imajinatif. Kadang-kadang disebut juga telaah mengenai keindahan atau teori tentang cita rasa dan kritik dalam kesenian, kreatif, dan pementasan. Nah, aksiologi atau nilai kegunaan ilmu, teori tentang nilai dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika, di mana etika memiliki dua arti, yaitu merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia dan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan perbuatan, tingkah laku, atau yang lainnya. Nilai itu bersifat objektif ya, tapi kadang-kadang bersifat subjektif. Nah, dikatakan objektif jika nilai-nilai tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang dinilai. Tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya, bukan pada subjek yang melakukan penilaian. Nah, kebenaran tidak tergantung pada kebenaran pada pendapat individu, melainkan pada objektivitas fakta. Sebaliknya, nilai menjadi subjektif apabila subjek berperan dalam memberi penilaian. Kesadaran manusia menjadi tolak ukur penilaian. Dengan demikian, nilai subjektif selalu memperhatikan berbagai pandangan yang dimiliki akal budi manusia, seperti perasaan yang akan mengasah kepada suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Nah, kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang kepada ilmu dan teknologi. Sains dan teknologi dikembangkan untuk mempermudahkan manusia hidup agar lebih mudah dan nyaman. Nah,
Peradaban manusia berkembang sejalan dengan perkembangan sains dan teknologi. Karena itu kita tidak bisa dipungkiri peradaban manusia berhutang budi pada sains dan teknologi. Berkat sains dan teknologi, pemenuhan kebutuhan manusia bisa dilakukan lebih cepat dan lebih mudah. Perkembangan ini baik di bidang kesehatan, pengangkutan, pemukiman, pendidikan, dan komunikasi telah mempermudah kehidupan manusia. Berkenaan dengan nilai guna ilmu, tak dapat dibantah lagi bahwa ilmu itu sangat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Dengan ilmu, seseorang dapat mengubah wajah dunia. Berkaitan dengan hal ini, menurut Francis Bacon, seperti yang dikutip oleh Jujun S. Surya Sumantri, yaitu bahwa pengetahuan adalah kekuasaan. Apakah kekuasaan itu merupakan berkat atau justru malapetaka bagi manusia? Memang kalaupun terjadi malapetaka yang disebabkan oleh ilmu, bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa itu merupakan kesalahan ilmu. Karena itu, ilmu merupakan alat bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidupnya. Lagi pula, ilmu memiliki sifat netral. Ilmu tidak mengenal baik ataupun buruk, melainkan tergantung pada pemilik dalam menggunakannya. Nah, kita akan coba lihat etika pengetahuan ilmu. Ilmu yang mempelajari alam sebagaimana adanya dan terbatas pada lingkup pengetahuan kita. Pengetahuan dikumpulkan oleh ilmu dengan tujuan untuk menjawab permasalahan kehidupan sehari-hari yang dihadapi manusia untuk digunakan dalam menawarkan berbagai kemudahan kepadanya. Pengetahuan ilmiah atau ilmu dapat diibaratkan sebagai alat manusia dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya. Pemecahan tersebut pada dasarnya adalah dengan meramalkan dan mengontrol gejala alam. Oleh sebab itu, sering dikatakan bahwa dengan ilmu manusia mencoba memanipulasi dan menguasai alam. Nah, seorang ilmuwan secara moral tidak akan membiarkan hasil penemuannya dipergunakan untuk menindas bangsa lain, meskipun yang menindas itu bangsanya sendiri. Sejarah telah mencatat bahwa para ilmuwan bangkit dan bersikap terhadap politik pemerintahannya yang menurut anggapan mereka melanggar asas-asas kemanusiaan. Ternyata bahwa dalam soal-soal yang menyangkut kemanusiaan, para ilmuwan tidak pernah bersifat netral. Mereka tegak dan bersuara sekiranya kemanusiaan memerlukan mereka. Suara mereka terkait bersifat universal, mengatasi golongan, ras, sistem kekuasaan, agama, dan rintangan-rintangan lainnya yang bersifat sosial. Oleh karena itu, diharapkan para ilmuwan itu bisa bersikap netral terhadap apapun dan kepada siapapun. Nah, kenetralan dalam proses penemuan kebenaran ilmiah yang mengharuskan ilmuwan untuk bersikap dalam menghadapi bagaimana penemuan itu digunakan. Pengetahuan bisa merupakan berkah dan mungkin juga merupakan kutukan, tergantung bagaimana manusia memanfaatkan pengetahuan tersebut. Bila ilmu pengetahuan dipergunakan tidak sebagaimana mestinya,
tidak membawa berkah kepada kemanusiaan sebagaimana yang diharapkan dan bahkan merupakan kutukan. Maka dalam hal ini ilmuwan wajib bersikap dan tampil di depan. Oke, sahabat-sahabat Yusna Anak Parit, berdasarkan ulasan saya di atas tadi, saya akan coba untuk mengambil kesimpulan ya tentang pertemuan kita hari ini, bahwa aksiologi itu adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kajian tentang nilai-nilai, khususnya etika. Ilmu menghasilkan teknologi yang akan diterapkan oleh masyarakat. Teknologi dalam penerapannya dapat menjadi berkah dan penyelamat bagi manusia, tetapi juga bisa menjadi bencana bagi manusia. Disinilah pemanfaatan pengetahuan dan teknologi harus diperhatikan sebaik-baiknya. Dalam filsafat, penerapan teknologi meninjau dari segi aksiologi keilmuan. Seorang ilmuwan mempunyai tanggung jawab agar produk keilmuan sampai dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Teori tentang nilai dan filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika, di mana etika memiliki dua arti, yaitu merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia dan atau suatu predikat yang dipakai untuk membedakan perbuatan, tingkah laku, atau lain sebagainya. Oke, sahabat-sahabat Yusna Anak Parit, buat mahasiswa dan masyarakat yang ingin mempelajari tentang aksiologi, khususnya pada mata kuliah filsafat, ilmu, dan logika, mudah-mudahan uraian singkat saya ini mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dan khususnya kepada mahasiswa yang sedang mempelajari tentang aksiologi. Karena memang aksiologi itu jika tidak kita manfaatkan secara baik ilmu ini, maka ilmu akan bisa menjerumuskan ataupun bisa juga menghancurkan sebuah negara. Oleh karena itu, bijaklah dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan. Saya rasa itu saja uraian singkat saya. Terakhir, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat, ilmu, dan logika di jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indragiri. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kekurangan di sana sini, ataupun ada kata-kata yang kurang pas ya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.